langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Tunaikan syukur padamu, tunaikan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada pagi hari ini ya, oke. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar di dalam Mazmur. Tapi sebelum itu, marilah kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang kami kenal melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Kami memuji dan mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia dan anugerah-Mu, atas segala pemeliharaan Tuhan serta perlindungan hingga saat ini Tuhan. Oleh karena itu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, karena di dalam tangan-Mu ada pemeliharaan yang sempurna. Di tangan-Mu Tuhan ada penyertaan serta perlindungan yang kekal. Saat ini Tuhan, di tengah ibadah kami semua ingin meneduhkan hati dan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kekuatan dan janji-janji yang Kau berikan kepada kami. Karena Roh-Mu sendiri yang membantu menyempurnakan firman-Mu kepada setiap kami. Pimpin hamba-Mu berbicara, kuasai dengan Roh-Mu ya Tuhan. Oleh karena Roh Kudus-Mu dapat menolong kami dalam memahami serta mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami mau mendengarkan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan pada pagi siang hari ini diambil dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai ayatnya ke-8. Boleh Bapak Ibu nanti kita bergantian di dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Amin. Baik, saya akan bacakan ayat yang ke-6, kemudian Ibu ayat yang ke-7, dan saya kembali kita bersama-sama ayat yang ke-8. Baik, beginilah firman Tuhan. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang 7. Mereka berjalan bagaimana Tuhan, tidak melihat Sion. Bersama-sama Bapak Ibu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkan kabarku, pasanglah telinga, ya Allah. Baik Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini, saya ini berbicara tentang hidup Bapak Ibu. Jadi perjalanan kitab Mazmur ini adalah ditulis oleh Daud, yang pada saat itu Daud sangat merindukan kediaman Allah dengan memasmurkan pujian-pujian kepada Tuhan dengan senang hati dan bersukacita. Jadi Daud sudah berjalan di jalannya Tuhan. Jadi ayat yang ke-6, mari kita lihat ayat yang ke-6. Dikatakan di sini bahwa di bagian B, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya Bapak Ibu ya. Coba kita perhatikan kata ziarah. Secara harfiah Bapak Ibu, ziarah itu apa Bapak Ibu? Ya toh, berkunjung ke tempat-tempat apa yang dikatakan sakral ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau saya coba menggali kata ziarah itu sebenarnya adalah artinya nampak tilas. Ya toh, jadi nampak tilas. Nah, apa artinya nampak tilas?
Nampak tilas itu sama dengan kalau coba saya searching itu, nampak tilas adalah mengikuti jejak jalan ya toh, yang sudah dijalani oleh orang atau oleh seseorang yang kita sukai ya toh, yang kita kagumi, tetapi orang tersebut itu sudah berhasil setelah mengadakan perjalanan itu. Contohnya para artis ini Bapak Ibu. Kalau ada yang booming sekarang Atta Halilintar, orang pada mengikuti, mulai dari gayanya, karena dianggap Atta Halilintar ini sudah berhasil. Jadi menurut Alkitab, ziarah ini Bapak Ibu, yang kita asumsikan itu kita berkunjung ke makam-makam, terus mau kemana? Ke ziarah. Nah, ini salah sebenarnya. Kalau ziarah ini secara harfiah mengikuti jejak-jejak orang yang sudah berhasil dan kita sukai Bapak Ibu. Contohnya kita harus ziarah kepada Tuhan Yesus. Jadi yang dimaksud dari ayat pada siang hari ini kata ziarah, itu yang dimaksud nampak tilas. Jadi itulah apa yang dimaksud Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan teladan perjalanan dalam hidupnya. Oleh karena itu kita harus mengikuti Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dari situ sudah jelas. Jadi kalau kita benar berjalan di jalan-jalan Tuhan, kita pasti beroleh kekuatan dari Tuhan. Jadi kalau kita merasa bahwa seperti hidup kita ini tidak ada kekuatan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, terus perjalanan seakan-akan berat, yang perlu kita tanya itu ke siapa Bapak? Kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah berjalan di jalannya Tuhan? Jadi kalau hidup Bapak Ibu sekarang sudah aduh aku lelah, aku capek. Jadilah marilah kita introspeksi diri. Apakah ini benar-benar di jalan Tuhan? Artinya apa? On the track, kayak kereta api. Terus kalau memang kita masih mengeluh, masih kok jalanku kok ibaratnya sama seperti kemarin-kemarin, tidak ada perubahan. Jangan-jangan kita tidak berjalan di jalan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita mari introspeksi. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Kekuatan Tuhan ada di dalam kita, akan menyertai kita, selalu memberikan kekuatan. Bagaimana Bapak Ibu? Hari-hari seperti ini kan kita harus sadar, mengaca pada perkataan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kita harus ikuti dia adalah jalan yang benar. Ada yang tertulis, hendaklah engkau menaruh pikiran sama seperti Kristus. Itulah jalan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang dimaksud dari ayat yang ke-6 ini, kita berada di dalam jalan Tuhan. Maka di dalam ayat ke-6 awalnya berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat lagi kata berbahagia ini Bapak Ibu, kita lihat dari bahasa asli itu adalah kata asri. Asri ini bisa kita maknai dengan diberkatilah. Jadi seringkali dalam hidup kita Bapak Ibu, kita perlu berkat Tuhan, kita memerlukan berkat Tuhan. Tanpa berkat Tuhan kita tidak memperoleh kekuatan apapun. Dan orang yang diberkati Tuhan pasti merasa bahagia, sukacita, ya, damai sejahtera. Berarti itu ada penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kata ziarah tadi diambil dari bahasa Ibrani itu mesilot. Dan kata mesilot ini kalau saya artikan atau saya cari kata lain dari kata mesilot ini merujuk pada akar kata ini salal. Salal ini artinya itu naik Bapak Ibu. Jadi kalau kita mempetak-petakan belajar ayat, cuma satu ayat ini artinya luas sekali Bapak Ibu. Jadi mesilot ini katanya akar dasarnya kata salal. Dan salal ini artinya
naik atau mendaki, Bapak Ibu. Dan jadi bukankah hidup kita ini ingin selalu naik, ingin selalu lebih baik, ingin selalu sukses? Berarti hidup kita kan harus selalu naik, bukan turun ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau naik itu bisa juga dikatakan mendaki, benar ya? Mendaki. Dan mendaki itu perlu tenaga ekstra. Kalau ibu mau mendaki atau naik tangga, ini kan perlu tenaga ekstra. Nah, kalau tidak ada kekuatan ekstra dari Tuhan, bagaimana kita bisa mendaki? Tiap hari kita dibenturkan dengan pergumulan-pergumulan. Saya percaya, semua orang di tempat ini sudah pernah mengalami mendaki. Dan mendaki gunung, mendaki, ya intinya kita mendaki. Pasti mendaki gunung itu ada yang tandus, ada yang terjal ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita mendaki tidak ada kekuatan Tuhan, bagaimana bisa? Hidup kita selalu dibenturkan dengan pergumulan-pergumulan, baik masalah rumah tangga, masalah mertua dengan anak menantu. Kelihatannya baik-baik saja, tapi yang kita alami selama ini ya ada yang banyak tidak dicocokkan Bapak Ibu. Kita misalnya membuat keputusan A, mertua membuat keputusan B, ikut campur dalam rumah tangga kita. Atau ibu saya pribadi misalnya kayak gitu, mertua dari istri saya, itu banyak dibenturkan dengan hal seperti ini. Tapi itulah hidup, itulah masalah. Oleh karena itu kita perlu kekuatan Tuhan. Untuk setiap melewati masalah kita harus perlu kekuatan Tuhan Bapak Ibu. Dalam setiap melewati rintangan, melewati gunung yang terjal, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di jalan Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita melewati jalan yang berbahaya itu? Bagaimana kita melewati dengan pergumulan-pergumulan yang kita alami? Di dalam Mazmur 27 ayat 11 mengatakan, tunjukkanlah kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Lalu di dalam terjemahan lain, di terjemahan bahasa lain sama, di Mazmur 27 mengatakan, tunjukkanlah aku kehendakmu ya Tuhan, bimbinglah aku di jalan yang lurus, sebab musuhku amat banyak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perjalanan ini tidak selalu mulus Bapak Ibu. Apalagi kita ingin usaha kita lancar, usaha kita meningkat, hidup kita lebih baik, masa depan kita ingin meningkat, ingin naik bukan turun. Semua orang itu ingin meningkat Bapak Ibu, ingin naik, ingin mendaki, tidak ada yang ingin turun. Sekarang ini kita dihadapkan dengan kesulitan ekonomi, pasca pandemi, banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, pajak semakin tinggi, lapangan pekerjaan semakin sempit Bapak Ibu. Tetapi kita ini kan ingin berhasil. Saya selalu pulang pergi Maluku ini, saya izin oma-oma saya tidak bisa melayani. Saya ke Maluku. Ingin apa? Ingin berhasil, tidak ingin tambah menurun Bapak Ibu. Kita ada kesulitan di situ. Tapi kita selalu berusaha untuk berhasil. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, jelas tidak bisa. Karena itu kita butuh kekuatan dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi syaratnya cuma satu. Di jalan Tuhan kita berada di on the track Bapak Ibu. Jadi apapun masalah kita, apapun persoalan kita, seberat apapun masalah itu, syaratnya cuma satu.
kita di jalan Tuhan, Bapak Ibu. Mari coba kita lihat di ayat yang ke-7. Ayat yang 7 kita lihat ya, apabila, coba diperhatikan, apabila ya, saudara mengerti ya, apabila ya, apabila, dan apabila ini bisa diartikan juga seandainya, kemungkinan melintasi lembah Baka. Karena lembah Baka ini apa, Bapak Ibu? Lembah yang mengerikan, ya toh? Yang di sana itu mungkin digambarkan dengan daun-daunan berduri, suaranya seperti orang menangis. Lembah Baka ini lembah kesulitan, Bapak Ibu. Lembah Baka ini lembah ratapan, lembah yang mengerikan. Tapi mau tidak mau kita harus lewati, kita harus jalani. Di ayat 7 sudah jelas mengatakan, apabila kita melewati lembah Baka, coba kita lihat, perhatikan ya. Mereka, ya toh, mereka, saudara-saudara perhatikan, mereka, ya toh, membuatnya tempat bermata air, Bapak Ibu. Jadi kalau kita di jalan Tuhan, on the track, bahkan lembah Baka pun diubah menjadi bermata air, Bapak Ibu. Tapi kita punya kekuatan Tuhan di lembah menakutkan, lembah yang penuh mata air, penuh duri, disebutkan lembah Baka, ya toh, itu bisa mengubah menjadikan tangisan menjadi tempat bermata air yang penuh dengan berkah, sesuai di ayat 7 tadi. Kita sungguh-sungguh mengubahnya menjadi lembah yang penuh dengan berkah. Itulah yang dimaksud kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tolong renungkan baik-baik Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu masih berjalan di jalan Tuhan? Masih mengikut Kristus? Coba tanya diri masing-masing, introspeksi diri, ya atau tidak. Karena Dia adalah jalan kita, Bapak Ibu. Kita renungkan bersama-sama. Lalu kalau kita ada kekuatan Tuhan, hidup kita pasti bersuka cita, damai sejahtera. Tuhan sanggup, Bapak Ibu, menjadikan yang jelek menjadi lebih baik, yang kurang baik bahkan menjadi baik. Maka dikatakan di ayat 8, mari kita, inilah hasilnya Bapak Ibu dari kesimpulan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, ya loh. Jadi kalau kita di jalan Tuhan, makin lama makin apa Bapak Ibu? Makin kuat. Bapak Ibu kalau naik gunung, makin lama apa makin apa? Makin capek. Ya toh. Kalau jalan makin lama makin apa Bu? Makin capek. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, makin lama makin kuat. Ya toh Bapak Ibu, sudah jelas di ayat 8 mengatakan seperti itu. Namun kekuatan Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat. Jadi Ibu tidak perlu takut hal apapun, karena kita punya kekuatan Tuhan. Jadi kalau kita punya kekuatan Tuhan, biarpun mendaki bagaimanapun, Tuhan sudah katakan di sini makin lama makin kuat, Bapak Ibu. Tapi apakah kita tetap ikut jalan Tuhan? Mari kita introspeksi diri. Jadi kalau dalam kehidupan kita, aku kok loyo ya, hidupku kok biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Ya ayo mengaca. Kadang pun saya juga mengeluh secara daging, darah dan daging saya ini mengeluh. Aduh, kapalku tidak sampai-sampai. Contoh kasus kemarin, saya ini punya gudang di Taliabu, ya atau di Pulau Taliabu. Lama tidak kepake. Setelah pandemi, saya tutup gudang itu. Istri saya itu bilang, kalau sudah Pak jual aja.
dalam hati saya ini ibaratnya ini kalau orang bisnis ini modalnya tuh belum kembali, karena dulu pada waktu bangun langsung tiba-tiba pandemi. Terus saya itu coba apa yang harus saya lakukan. Saya setiap sore pulang kerja, setelah mandi saya masuk kamar, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu aku harus berbuat apa. Saya ingin tapi usaha saya yang gudang ini dapat diberdayakan. Awal seperti itu. Tiba-tiba kira-kira 1 minggu berikutnya ada yang ngontrak Bapak Ibu, Telkomsel. Sudah Pak Wahyu deal, saya terbang ke Luwu, kita tanda tangan kontrak 3 bulan sekali bayar, tapi hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun berjalan, kemudian istri saya juga bilang, udah dijual aja, ada penawaran Bapak Ibu. Ada penawaran, aduh jual aja, sudah tanda tangan, nanti tinggal tanda tangan, ayo kita jual. Dalam hati saya ini, jangan, ini kan sayang, ini belum, ibaratnya modalnya itu belum kembali untuk membangun gudang itu. Luas Bapak Ibu, gudang saya itu ukuran 80 kali 90 di sana. Sudah ditawar, tapi saya ini masih berat melepas. Tapi daripada kosong, istri saya bilang, bingung dalam hati saya. Tapi saya tetap tekun, selalu berdoa, saya bilang, tidak tahu Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau memang gudang ini masih Tuhan izinkan milik saya, dan usaha ini bisa berjalan, saya serahkan semua pada Tuhan. Saya ngomong, tidak tahu Tuhan, caramu seperti apa, saya tidak ngerti. Kira-kira gudang itu setelah 1 tahun tidak dikontrak, kosong sekitar 3 bulan. Saya terus selalu, pokoknya kalau setiap kali doa pasti saya cangkingin. Pokoknya tidak mau tahu. Istri saya terus dorong, terus jual aja. Dilema aku dalam hati. Kemudian akhirnya saya ngomong, wis Tuhan, kalau memang bulan depan ini tidak ada pembeli, saya pastikan saya jual. Lanjut. 1 minggu berikutnya saya ini pada waktu itu makan di Makoya di Sidoarjo, di Gor. Ketemulah dengan namanya Pak Hadi. Pak Hadi ini ngobrol, dulu di mana? Oh, Manu segala macam. Oke. Terus ngobrol masalah. Oh, saya punya gudang. Kebetulan dia itu baru turun dari Cungkok sana. Jadi dia Cungkok, sekarang sudah tua, mau investasi di Indonesia. Terus saya bilang, oh ya oke, minggu depan kita berangkat. Saya kira ini bohong kan Bapak Ibu, masa kita baru kenal 1 minggu, baru besok minggu depan kita berangkat. Kemudian minggu depan saya dikabari, Pak Wahyu sudah saya belikan tiket nih segala macam akomodasinya, mari kita berangkat. Berdua kita berangkat. Oke, saya berangkat, kan dilihat. Kemudian cocok, kita akhirnya tanda tangan kontrak segala macam di notaris, sampai anak saya Krisna itu dicangking namanya. Pak Wahyu, saya tidak pernah kerjasama dengan orang sampai keturunan seperti ini. Saya bilang, loh, ini anak saya kenapa dicangking? Iya, nanti umurnya Pak Wahyu kan saya tidak tahu. Kalau Pak Wahyu meninggal, jadi anaknya, istrinya Bapak itu sudah tertulis semua di sini. Jadi sahamnya Pak Wahyu tidak hilang. Nah itulah saya bilang, oh puji Tuhan. Saya merinding kalau cerita ini. Dikirimkan orang yang baru kenal, yang punya modal besar, kemudian dia mau investasi. Jadi gudang saya di sana dianggap investasi 50%. Jadi tertulis di notaris itu Bapak Ibu, dia 50%, saya 50% saham. Kita buka PT baru, kita mau eksplor Pulau Taliabu itu. Kalau dari sini kita bawa ayam karkas, ayam beku, aqua, indomie. Dari sana kita bawa hasil buminya, cengkeh, pala, sama kopra Bapak Ibu. Nah inilah puji Tuhan, saya bilang, oh ya Tuhan, terima kasih. Dari 6 bulan, dari hampir 1,5 tahun saya berdoa itu baru kejawab kali ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi saya ini tidak ngerti, tiba-tiba Pak Hadi ini bilang, ya sudah kita tekan notaris. Istri saya sampai bingung, ini tanda tangan apa? Saya kan juga takut, tapi di notaris itu sudah jelas pembagian apa segala macam itu sudah jelas Bapak Ibu. Sudah jelas. Jadi inilah istri saya ini mungkin ya, saya bilang bisian-bisian yang memang real. Kuat enggak imanmu ini Bapak Ibu? Jadi kamu tetap di jalan Tuhan enggak? Tapi saya ngomong dalam hati saya, tidak mau tahu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya yakin mungkin dari keyakinan yang saya bangun
dari mulai 1,5 tahun sebelumnya itu saya bangun, inilah jawaban Tuhan dan real saya terima ini. Saya sepeser pun tidak mengeluarkan biaya apapun, mulai dari perbaikan, mulai dari perjalanan, akomodasi ditanggung beliaunya semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu kembali ya, kalau kita punya kekuatan Tuhan, kita tidak usah takut Bapak Ibu. Kekuatan tidak ada habisnya. Di dalam ayat yang 8 terakhir kita lihat, aku hendak menghadap Allah di mana Bapak Ibu? Mari kita lihat ayat 8 terakhir. Di Sion. Kenapa di Sion Bapak Ibu? Oh, di sini dikatakan ayat 8 berkata, ya toh, kenapa di Sion? Aku hendak menghadap Tuhan Allah di Sion. Jadi kita perlu Tuhan, kita mengenal Tuhan, hidup kita pada Tuhan. Ya toh, jangan lihat hambanya. Kadang-kadang hamba Tuhan ini juga melenceng Bapak Ibu. Karena masih darah dan daging. Kalau kita kekuatan kita lemah, iman kita sudah melemah, lihat aja janji Tuhan. Kita ngomong janji Tuhan itu berjalan makin lama makin kuat. Nggak usah tengok kanan kiri. Tapi ya memang realita Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dunia ini ya, tiba-tiba pergumulan datang, nggak tahu ada apa, kapal saya tempo hari tenggelam. Nah, terus bagaimana? Oh, kapal sudah naik aman, Pak Wahyu siap. Setelah kira-kira 4-5 hari dikabari kapalnya tenggelam. Loh, marah sama Tuhan? Iya. Berapa ratus juta itu uang masuk ke sana. Tapi kan saya bilang ya namanya kecelakaan mau diapain? Ya sudah dibiarkan aja. Yakin dan percaya Tuhan akan gantikan yang baik. Amin. Ya toh? Tapi memang manusianya itu kadang meronta-ronta Bapak Ibu. Aduh, cemane teh. Ya toh, mengeluh. Kayak tiba-tiba sakit atau apa, ada kejadian kok tidak iso tapi ujung-ujungnya pasti Tuhan itu punya kehendak yang terbaik bagi kita. Amin. Ya kan? Contoh misalnya, contoh lagi, saya lihat ilustrasi itu gini Bapak Ibu. Kita naik motor nih, setelah itu kita ngomong mobil. Mobil itu sudah mau masuk ke parkiran, mobil ini banyak kempes. Waktu itu sendirian, ada orang sendirian, banyak kempes. Habis kempes, didorong nggak bisa. Didorong lagi malah mesinnya meledak, dus. Sedih. Mana katanya ada Tuhan? Ya loh, mana adanya Tuhan? Dan di depan parkiran mungkin kurang satu mobil aja. Tapi Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Setelah kira-kira 15 kemudian ada bangunan yang roboh di parkiran tersebut, menjatuhi pas tepat di atas parkiran. Barulah kita sadar, seandainya saya tadi itu parkir di depan situ, saya sudah tidak bisa di depannya Bapak Ibu, pasti saya penyet sudah. Tapi gara-gara ban kempes mesin saya meleduk tadi, radiatornya meledak tadi, jadi mobilnya tidak jadi cari jalan. Saya sedih, kurang sedikit aja, kurang di depan satu mobil. Tapi Tuhan punya rencana lain. Wis Wahyu aja sampai teko kono ya apa carane. Ya jangan Pak Wahyu jangan sampai di depan situ, karena Pak Wahyu mau melayani di Juanda. Ya loh, akhirnya Tuhan kasih ban kempes. Loh, ban saya itu baru loh. Kok bisa kempes? Kenapa aku kena kempes? Kempes pas di depan situ. Kan biasanya kalau kempes ini kan bisa dipakai jalan loh. Ini kempes wis nggak bisa jalan, harus bengkok gini. Kemudian saya duduk, saya mau dorong, mesinnya duk. Coba lihat Bapak Ibu. Inilah Tuhan. Dengan berbagai cara Tuhan mau menyelamatkan anaknya ini dengan berbagai cara yang ajaib. Tiba-tiba setengah 15 menit ada pohon jatuh di situ. Nah kira-kira kalau saya dorong tadi ya, saya bayangkan seandainya saya dorong baru 10 menit sudah di depan situ, saya duduk pasti kan pengen dingin kan, nyalain AC, duduk di dalam mobil sambil nunggu orang bengkel atau apa atau bagaimana, sudah pasti ketimpa
pohon tadi. Ya itulah Bapak Ibu. Itulah memang realita, tidak bisa ditolak Bapak Ibu. Tapi tetap fokus pada Tuhan. Fokus pada iman pada Tuhan. Lalu kenapa pakai kata Sion di sini Bapak Ibu? Ya toh di ayat yang ke-8, Sion artinya adalah simbol dari Kristus Bapak Ibu. Juru selamat datangnya dari Sion. Keselamatan datangnya dari Sion. Jadi fokus pada Tuhan Yesus. Memang banyak pencobaan kanan kiri, tapi kita tetap berjalan pada jalan Tuhan. Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya masalah apapun, kita punya pergumulan apapun Bapak Ibu, serahkan semua pada Tuhan. Mari kita sama-sama introspeksi diri, apakah kita tetap berjalan di jalan Tuhan atau tidak di jalan Tuhan, di luar jalan Tuhan. Jadi kalau ibu, bapak ibu semuanya mungkin hidupnya makin melemah, hidupnya makin berantakan, mari kita sama-sama introspeksi diri. Apakah saya benar-benar berjalan di jalan Tuhan? Kalau kita berjalan di dalam jalan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap firman-Mu. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas setiap perkataan dan dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang baru Hamba-Mu sampaikan ini dapat membangun iman saudara-saudara kami yang mendengar dan memahami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang membantu menyempurnakan firman-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak atas kebenaran daripada firman-Mu. Kami ucap syukur kami sudah diberkati oleh firman yang sungguh luar biasa, menguatkan kami untuk lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Tuhan, jangan lepaskan kami, tetap gandeng tangan kami Tuhan, sehingga kami jadi lebih kuat lagi dalam menghadapi badai cobaan yang Tuhan izinkan, supaya kami tidak lagi terombang-ambing oleh rupa-rupa dunia dan pengajaran-pengajaran yang palsu, tapi benar-benar kami berpegang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mata Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam simfoni nama yang
Tulah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. ajaib-ajaib Tuhan, Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang dimenang, Yesus namanya. terima kasih Tuhan. Kami mau bersyafaat Tuhan saat ini Tuhan. Urapi setiap kami berdoa-berdoa-Mu Tuhan. Urapi mulut lidah bibir kami. Roh Kudus kuasai hati pikiran kami. Tuntun kami dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Karena Engkau-lah yang menyempurnakan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa syafaat ini di tangan kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Pujian yang baru saja kami haturkan di hadapan Tuhan adalah bentuk respon kami bahwa berjalan bersama Tuhan selalu ada kebahagiaan, damai sejahtera, dan selalu manis. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kami tahu Tuhan sudah bertata di atas pujian penyembahan yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kebenaran firman yang pada doa bersama ini kami sudah renungkan bersama-sama bahwa firman itu adalah jalan
kehidupan setiap kami. Dan itu sebabnya Tuhan, kami selalu ingin dan selalu meresponi semua kebenaran itu agar supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Baik itu doa secara pribadi, doa untuk bangsa negara, doa untuk gereja-gereja di atas muka bumi ini secara khusus, yaitu gereja Bethani Indonesia dan lebih khusus lagi gereja Bethani Juanda yang kami kasihi. Dan semua doa-doa yang sudah kami aturkan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan sudah tampung di dalam khidmat Tuhan. Dan pada saat ini pula kami sudah menerima jawaban doa itu sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya sekali lagi kami mohon berkat Tuhan dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Uralama kata pakasik tiara lama kata pakasik tiara lama sikiara lama. Bapa di dalam kerajaan surga dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati saudara. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah terima berkat, semuanya berkata amin.